A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana lahu malan fala yabkhal. Seseorang talibul ilmi atau seseorang manusia secara umumnya, ketika mempunyai harta maka janganlah bakhil, janganlah pelit, janganlah pikir. Bagi ta'awwadha bilal azim al-bukhli, dan seorang talabul ilmi seharusnya, sepatutnya, seyogyanya meminta perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudan adwa'u minal bukhli. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya, yang lebih kronis daripada sifat kikir. Wa kana Abu Syal Imam Ajal Samsul Aim al-Halwani rahimahullah fakiran yabi'ul halwa wa kana itu fuqaha al-hawa wa yaqulu ud'u li bani Syekh Imam yang agung, yaitu Samsul A'imah al-Halwani. Bapaknya Syekh Imam yang agung, yaitu bapaknya al-Halwani, itu fakir, kemudian berjualan manisan atau kue atau jajanan, dan ketika menghasilkan uang disisihkan sebagian uangnya hasil penjualnya kepada ahli fikih, dan beliau berkata, bisa saja abahnya Syekh Al-Halwani itu memberikan sebagian uang hasil penjualan, bisa saja memberikan manisan, ya, sebagian jualan manisannya kepada ahli fikih. Dan kemudian beliau meminta atau berkata, wahai ahli fikih, wahai ustadz, wahai orang alim, wahai kiai, doakanlah anakku, karena barokahnya kedermawanan bapaknya Syekh Imam Al-Halwani dan keteguhan hatinya dan tawaduknya, low profilnya, rendah dirinya, putrana yaitu Syekh Al-Alim Al-Halwani memperoleh cita-citanya, ya. Washtari bilmal al-kutub, seorang pelajar, seorang santri, seorang murid seyogyanya membeli kitab dengan uangnya. Wastaktib, dan juga yaitu meminta temannya untuk menuliskan kitabnya. Zaman dulu mungkin tidak ada percetakan, ya, jadi meminta temannya burui koncone kau nulis kau dikai duit. Jadi kalau di sarahnya Ta'lim ayat lubul kitabah menurut kita ilmal, ya, meminta orang lain untuk menulis kitab dengan nanti diberi upah. Kalau sekarang sudah ada percetakan, ya, ada buku-buku, ada kitab-kitab, sekarang serba mudah, zaman modern serba mudah. Fayakuna aunan ala ta'allum wa tafaqquh, sehingga ketika dia itu mempunyai banyak kitab, itu akan membantunya untuk belajar dan memahami fikih. Sekarang malah serba mudah. Sekarang sudah ada komputer, sudah ada HP, sudah ada internet, ya. Cetakan-cetakan yang ada di kitab sudah dijadikan PDF,
dijadikan tulisan elektronik, bisa di copy paste, bisa di search ya, dicari. Kemudian kitab-kitab besar tidak repot-repot membawanya ya, karena sudah dalam satu genggaman HP, dan juga tambah murah. Walaupun kitab-kitab yang kertas ya juga penting ya, sebenarnya ketika mengaji, masa mengaji dengan menggunakan Android, terus maknanya gimana. Tapi kalau untuk referensi atau untuk belajar sah-sah saja menggunakan Android. Untuk perbandingan kitab sah-sah saja menggunakan Android ya. Kitab-kitab yang jilid-jilidan itu sudah ada di Maktabah Syamilah, yang dulu di komputer sekarang ada di HP. Waqad kana li Muhammad bin Hasan al-Ta'ala malun kasin hatta kan lahu salsumatin lukala ala mali. Muhammad bin Hasan itu mempunyai harta yang banyak, sehingga untuk menitipkan hartanya, memegangkan hartanya ini butuh 300 orang. Wang faqakullahu fil ilmi al-fiqhi, kemudian uang tersebut dinafkahkan semuanya dalam ilmu dan fikih. Walam yabqalahu saubun nafisa, dia tidak mempunyai baju yang bagus, semuanya digunakan untuk ilmu, untuk beli kitab yang berhubungan dengan ilmu dan fikih. Fara'ahu Abu Yusuf Ramal fi Thawbin Khaliqin, kemudian Abu Yusuf temannya melihat Muhammad bin Hasan memakai pakaian yang sudah jelek. Farsala ilaihi thiyaban nafisatan, kemudian mengirimkan hadiah kepada beliau baju yang bagus. Falam yakbalha, kemudian Syekh Muhammad bin Hasan tidak menerima. Faqala ajillakum wa ajillana, biarkanlah harta-harta yang ada di dunia ini untukmu, akan tapi kenikmatan-kenikmatan besok di akhirat untukku. Ini kalau di sarahnya Ta'lim ajillakum u'tiyalakum al-mal fid dunya wa ajillana ukhiral mal wa akhiril mal wa dakhilana fil akhir. Wala'allahu innama lam yakulu in kana qabla dia sunnatan lima ra'anna fi dzalik mazillatan li nafsihi. Mungkin saja Syekh Muhammad bin Hasan itu tidak mau menerima hadiah, walaupun hadiah itu hukumnya sunnah, karena dia berpendapat bahasanya menerima hadiah itu adalah menghinakan dirinya. Ini bentuk sebuah ijtihad ya, artinya mungkin ulama yang lain atau orang lain itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Muhammad bin Hasan. Ketika diberikan hadiah ya diterima, tujuannya mungkin adalah menyenangkan hati yang memberikan hadiah ya. Tapi Muhammad bin Hasan punya pemikiran sendiri, bahwasanya dia tidak mau orang merendahkan ilmu dan ahli ilmu, katanya seperti itu. Walaupun Syekh Abu Yusuf itu tidak mungkin merendahkan dirinya, seperti yang pelajaran yang terdahulu, bahwasanya ketika ada orang yang ahli ilmu tomak itu kepengen diberi oleh orang lain, maka itu sama saja menghinakan dirinya dan menghinakan ilmunya ya. Jadi saya tidak butuh lah baju bagus-bagus, baju biasalah, yang penting saya ahli ilmu. Walaupun ini sebuah pendapat, sebuah pemikiran yang kemungkinan ada ulama yang lain atau orang lain punya cara pandang tersendiri dengan dikuatkan alasan masing-masing. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyudhillah nafsahu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang mukmin itu tidak boleh menghinakan dirinya. Beda ketika dia itu adalah qadhi ya, qadhi atau bapak hakim pada zaman masih ada negara-negara Islam, itu memang tidak boleh menerima hadiah. Kalau sekarang tidak boleh menerima gratifikasi, karena dikhawatir akan menjadikan kecondongan hati kepada orang yang memberi. Sewaktu-waktu ketika orang yang memberi itu ada kasus, maka qadhi tidak bisa memutuskan hukum dengan objektif, dengan benar. Padahal putusan qadhi hukumnya ada ilzam, menetapkan. Dengan fatwa ulama tidak menetapkan. Tapi kalau qadhi ilzam menetapkan. Ketika ditetapkan menang salah satu pihak, maka hukum tersebut menjadi kuat, maka akan menjadikan ketetapan milik, ketetapan hak, dan lain sebagainya. Qadhi memang tidak boleh menerima hadiah. Tapi kalau orang-orang umum biasa ya boleh. Wa qiyana Syaikh Islam Al-Arsambali rahimahullah ta'ala jama'a kusyural bikti al-mulqafi makan khalq wa jalala karat siratan wa bil maula fatahallahu ta'ala ta'ala alhamdulillah. Syekh yang sebagai keagungan Islam, Syekh Agung dalam Islam itu Al-Arsambali rahimahullah ta'ala, itu mengumpulkan kulit-kulit semangka yang ada daging semangkanya dikit-dikit ya, yang dibuang di tempat-tempat yang sepi, entah di sampah atau di sekitar rumah. Kemudian dikumpulkan, kemudian dicuci, dan kemudian dimakan. Kemudian ada seorang budak melihatnya dan memberitahukan kepada tuannya. Kemudian tuannya mengajak Syekh Al-Arsambali undangan. Kemudian dia mengundang untuk dijamu makan, untuk diberi sesuatu, akan tapi Syekh Al-Arsambali tidak mau ya. Ini juga bentuk ijtihad ya, seperti tadi. Dia tidak mau, dia ahli ilmu terus dikasihani, tidak ya. Dia merasa bahwa dengan ilmunya saja dia sudah bahagia, sudah senang, sudah merasa kaya, walaupun secara materi tidak punya. Wakadha yang bagi filmnya kunadha himmatin aliyatin layat mau fi amwalin nas. Ini bahas masalah tomak ya, ingin harta yang ada pada orang lain. Begitu juga seorang santri, seorang murid, seorang pelajar itu mempunyai cita-cita yang tinggi, tidak mau tomak, tidak mau mengharapkan harta di tangan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wat tamak fa innahu faqrun hadirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tomak, karena tomak itu adalah kefakiran yang nyata, kemiskinan yang nyata, kurangnya nyata. Makanya Syekhina Maimun Zubair itu sering ngendikan bahwasanya santri ketika boyong itu jangan hanya ngajar-ngajar saja, tapi harus bekerja, harus berdagang ya, harus bekerja, harus duwe sambilan, bekerja, buruh, dagang, pegawai yang dia itu mempunyai penghasilan sendiri. Jadi ketika dia mempunyai penghasilan sendiri, alhamdulillah ketika diberikan rezeki yang banyak, dia tidak tomak kepada hartanya orang lain ya. Karena dia sudah mempunyai harta sendiri.
Ya ketika dia berjuang utang-ulang bisa lillahi ta'ala, ulangnya ini karena Allah Ta'ala, tidak untuk diduniakan, dikonversikan menjadi dunia. Walaupun kadang ketika mengajar itu ada yang memberikan uang, yang memberikan amplop, yang memberikan bisyarah, yang memberikan infak, istilah itu zaman saiki. Infak seikhlasnya itu adalah bonus, kita tidak meminta. Dan kita terima sah-sah saja, karena itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang. Tapi itu tidak merupakan tujuan, itu adalah bonus karena kita sudah mencari sendiri, kerja sendiri, duit sambilan sendiri ya. Itu dawuh Syekhina Maimun Zubair. Walai bukhal bima indahu minal mal, ketika dia mempunyai harta dia tidak kikir, tidak bakhil. Balung fiku ala nafsi wa ala ghairihi. Akan tapi dia bisa menafkahkan kepada dirinya dan kepada orang lain ya. Kalau sudah berkeluarga berarti kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Kalau masih lebih, kadang dulur-dulure ya, cek lebih sugih tenan sak tangga-tangga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu kullum fil faqri makhafatal faqri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua manusia itu adalah miskin dan fakir ketika dia takut fakir. Walaupun dia kaya tapi dia takut fakir, itu fakir. Wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-khilfah thumma ta'allamuna al-ilma hatta al-ma'u fi anwarin nas. Orang-orang zaman dahulu, yaitu wong-wong salafus saleh, itu belajar ekonomi ya, iki padha karo pendapatnya. Belajar dagang, belajar golek duit, mbah kerja ya, mbah berupa skill, keahlian ya, berupa jasa atau dagang atau pegawai atau yang lain sebagainya, atau bertani atau berkebun dan sebagainya. Kemudian juga belajar ilmu ya, belajar dagang ya, belajar golek duit ya, belajar ilmu, sehingga dia tidak tomak, tidak berharap-harap hartanya manusia. Afil hikmah menisdakan nas iftaqara. Barang siapa yang masih membutuhkan hartanya orang, walaupun dia kayanya banyak, maka dia fakir. Wal alim idza kana taman la yabqa lahu hurmatul ilmi. Seorang alim ketika masih tomak, masih mengharapkan harta orang lain, maka tidaklah tetap padanya kemuliaan ilmu. Wala yaqulu bil haq, dan dia tidak bisa berkata dengan benar, dengan jujur. Dia berbicara apa yang menguntungkan orang yang memberikan dia ya. Jadi fatwanya, hukumnya bisa dibolak-balikkan sesuai pesanan. Wala dzakana ta'awudzu bi syar'i minhu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari tomak. Wa yaqulan berdoa dan berdoa Kanjeng Nabi, a'udzubillahi min tama'in yudni ila taba'in. Aku berlindung kepada Allah dari tomak yang mendekatkan kepada watak atau karakter. Wa ilmun alla yarju'a illa min Allah ta'ala wa la yakhafu illa min. Seorang mukmin seharusnya sukyanya dan seharusnya dan harus tidak berharap kecuali kepada Allah Ta'ala dan tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa dzarru dzalik bimujawazati haddi syar'i wa damiha. Dan itu bisa dibuktikan dengan cara apakah dia melewati batas syarak atau berani melanggar syarak atau tidak. Faman asallahu ta'ala khaufan maka faqad khaufa Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah, berani melakukan larangannya Allah karena takut kepada manusia,
maka dia takut kepada selain Allah. Itu takutnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Wa idza lam ya'sil li khaufil makhluk wa raqabah hudud syar'i falam yakhaf Allah bal Allah taala. Sekarang gini, ketika orang tidak maksiat kepada Allah, tapi dia tidak maksiat karena takut makhluk, akan tapi dia selalu tidak keluar dari had-hadnya syarak. Maksudnya tidak keluar dari had-hadnya syarak, yaitu menjaga syarak, yaitu menjaga perintah-perintahnya Allah dan tidak menerjang larangan-larangan Allah. Ini di sarahnya hafadhu 'alaiha wal murad bi syariah wa amrul ma'ruf. Maka itu dinamakan dia tidak takut selain Allah, tapi dia takut kepada Allah. Walaupun dia takutnya kepada makhluk ya, Mas. Cuma tingkatannya adalah di bawahnya orang yang tidak maksiat kepada Allah dan juga tidak takut kepada makhluk ya. Jadi dia tidak maksiat kepada Allah karena Allah, tidak karena makhluk. Itu ya khauf Allah. Maksudnya ini orang secara zahir, ini melihat zahirnya itu tidak melakukan larangan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, itu dinamakan takut kepada Allah ya. Walaupun motifnya kadang dia takut kepada makhluk, tidak cara kitab iki. Wakada fi janib, kalau menurut kitab Ta'lim ini ya, tapi maksudnya gimana secara luas wa'ala. Wakada fi janib roja, begitu juga ketika roja ya. Ini kalau di sarahnya Ta'lim, yakni man asallah roja'an mal makhluk, orang berani maksiat kepada Allah karena mengharap-harap barang yang ada dalam makhluk, maka dia dinamakan berharap kepada selain Allah. Akan tapi orang yang tidak maksiat karena Allah, orang yang tidak maksiat kepada Allah karena berharap-harap apa yang ada dalam makhluk, akan tapi dia taat kepada Allah dan selalu menjaga syariat-syariat Allah dengan cara melakukan perintah dan meninggalkan larangan, maka itu tetap dinamakan mengharap kepada Allah ya. Ini takbirin yang sarah Ta'lim. Wa yang bagi li talifil ilmi ayyu adda wal qadira nafsi takdiran fit tikrar. Seorang pelajar, seorang santri, seorang talibul ilmi harus memperkirakan kemampuan dirinya ya dalam batas mengulang-ulang pelajaran. Beda orang beda cara ya, beda orang beda sistem, beda orang beda kekuatan pikirannya. Fa innahu la yastaqiru qalbahu hatta yablugha mablagh. Nah sesungguhnya seseorang itu hatinya atau akalnya itu beda-beda dalam menetapkan bisa tetapnya ilmu ya, sehingga sampai pada pemahaman ya, atau sampai pada kadar, karena jero kadar yang ditentukannya. Jadi beda-beda lah cara orang, beda cara orang itu berapa kali dalam mengulang-ulang beda, tergantung akalnya. Wa yang bagi talibul mayukar rasabul amsi khamsa marratain. Seorang murid, seorang santri, seorang talibul ilmi itu sejujurnya mengulang-ulang pelajaran yang kemarin itu 5 kali. Wasabqal yaum alladzi qabla al-amsi arba marratain. Dan mengulang pelajaran lusa itu saat durungnya kemarin ya, 2 hari sebelum ini itu 4 kali. Wabsuka alladzi qablahu salasan, terus sebelum lusa 3 hari sebelumnya adalah
3 kali, walladzi qablahu sebelumnya lagi 2 kali, walladzi qablahu dan sebelumnya lagi 1 kali, marotan. Pada adalah hifzi, dan itu akan mendorong untuk cepat hafal. Wa bagi Allah ta'al makhafatati fit tikrar. Dan seorang pelajar dalam talibul ilmi seyogyanya seharusnya tidak membiasakan untuk memelankan atau tidak semangat dalam mengulang-ulang pelajaran. Jadi makhafatat ini kalau di sarahnya taklim itu bidomil min mukhafatati minal ikhfa la minal khawf. Tidak kok dari ikhfa, bukan kok dari khawf, yaitu takut, bukan lagi ngelirih utawa ngindi utawa kendu dalam mengulang-ulang pelajaran. Dan tersawak terlembek kena kekuatan wanasyaten, karena belajar dan mengulang-ulang itu harus dengan semangat dan kuat. Wala jahran, tapi juga jangan terlalu keras-keras. Wala nafsahu, dan jangan mengforsir dirinya sing menforsir langsung makbrek dari siji ya. Yang penting ya istiqomah, seperti yang dulu pernah diterangkan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla ya. Amal yang paling baik menurut Allah itu yang istiqomah, walaupun sedikit-sedikit ya, apalagi banyak ya. Jangan brek gambarannya seperti ini, sekali belajar itu sampai 10 jam ya. Lah itu hari kedua, hari ketiga gak belajar, itu enggak. Along 2 jam tiap hari atau 1 jam tiap hari. Tapi terus istiqomah, terus continue ya, terus menerus. Kayak yang kotaan tikrar, jangan memforsir tubuhnya makbrek sehingga dia setelah itu tidak mengulang lagi. Wa khairul umuri awsatuha, maka perkara yang paling baik itu yang tengah-tengah, tidak indi ya, tidak banter ya, tidak sedikit ya, tidak makbrek, yaitu tengah-tengah. Oke, Nabi sebelum ta'ala kana dzakira fi ma'al fuqaha bi quwatan nasyatin. Ceritakan bahwasanya Abu Yusuf itu selalu muzakarah, diskusi atau belajar atau ngaji oke kepada ahli fikih dengan semangat, dengan kuat dan semangat. Wa kana sihruhu indahu yata'ajabu fi amri, dan menantunya ya, kalau dalam sarahnya taklim itu zauju bintihi, bojone anake wedok yaiku mantune, atau zauju ukhti, atau iparnya, menantunya atau iparnya itu sangat gawok, sangat heran, sangat takjub dengan perkaranya Abu Yusuf. Wa yaqulana alam annahu jimudu khamsataya mimma azalik innahu nadhiru ma'al quwwah wan nasya. Dan dia berkata bahasanya, aku mengetahui bahwasanya Abu Yusuf itu belum makan selama 5 hari, atau mungkin makan sedikit ijik lapar ya, atau diartikan belum makan 5 hari. Kayaknya ora mangan rong dina wis gletak ya. Wa ma dzalik innahu yunadhiru ma'al quwwah wan nasat. Sementara dia masih kuat untuk berdiskusi atau mengaji pertama orang-orang fakir dengan kuat dan semangat. Wa yang bagi Allah yakuna talibul ilmi fatraton fa inna afaduhu, seorang talibul ilmi, sang pelajar, seorang santri, seyogyanya seharusnya tidak kendu, tidak kendor, karena sesungguhnya kendor itu
afatnya ilmu atau bahayanya ilmu. Wa kana ustadzan Syekhul Islam Burhanuddin Ta'ala yaqul innama ghalabtu ala syurokai bi anni lam taqa fil fatrah fit tahsil. Ustadzku Syekhul Islam Burhanuddin berkata, sesungguhnya aku menang dari teman-temanku karena aku tidak pernah kendor dalam mencari ilmu. Wa kana yuki ansel Islam al-Asbijani annahu waqa'alahu fi zaman tahsili wa ta'alumi fatratan isnatai asyrata sanatan bingkilabil mulki. Wa kharaja ma'asyariki fil munazarah wa lam yatrukal munazarah wa kana istiqlalul munazarah wa lam yakal fil munazarah. Dan diceritakan dari Syekhul Islam al-Isbijabi, sungguhnya pernah terjadi padanya pada waktu dia belajar atau mencari ilmu itu kendu selama 12 tahun. Alasannya sebab pergantian raja atau pergantian kepala daerah atau kepala negara. Kemudian setelah itu dia keluar bersama teman-temannya untuk diskusi, untuk belajar, untuk diskusi. Dan dengan temannya dia tidak meninggalkan diskusi terus. Sehingga setiap hari dia diskusi dan tidak pernah meninggalkan diskusi selama 12 tahun. Pertama dia kendu sama 12 tahun, kemudian dibayar dengan diskusi lagi selama 2 tahun. Dan temannya itu adalah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dan temannya adalah bermadzhab Syafi'i. Maka nasdaq Syekh Qadhi Imam Farul Islam Qadhi Khan yaqul yang bagi lil mutafaqi ayat pada nuskatan min nusakhil fiqh daiman. Kata selalu berhubungan sama amal fikih. Syekh yang menjadi qadhi Imam Fakhrul Islam, yaitu kebanggaan orang Islam, yaitu qadhihan, berkata bahwasanya orang yang ahli fikih, orang yang berkecimpung dengan fikih, ya, orang yang mendalami fikih itu sesungguhnya punya satu hafalan kitab, gampangannya kitab, satu hafalan kitab yang dijaga selama-lamanya, ya. Sehingga ketika dia mempunyai hafalan satu kitab, maka setelah itu untuk menghafalkan kitab-kitab yang lain atau mengembangkan kitab-kitab yang lain itu dia akan menjadi mudah. Jadi memang seperti itu, ya. Walaupun tidak menghafalkan naskahnya, akan tetapi memahami naskahnya secara kesemuaan. Sehingga cara Gus Bak ngendikane yo separuh apal fikih. Jadi wong kepengen fikih itu memang dasarnya kudu menguasainya. Contohnya kayak Fathul Qorib itu sudah memahami semua Fathul Qorib, ya. Kalau sudah memahami semua Fathul Qoribnya, maka untuk ke jenjang Fathul Mu'in, ke jenjang Fathul Wahab dan fikih-fikih lainnya itu lebih mudah karena memang pengembangan itu dari dasar. Kalau dasarnya sudah paham dan sudah kuat, pengembangannya akan gampang, akan mudah, ya. Karena furu' nanti mengekor dengan matan atau dasar, ya. Ya paham kan separuh apal, kan? Jadi satu pembahasan itu dia paham secara menyeluruh, seperti B itu apa, kemudian macamnya apa, yang diperbolehkan apa, yang dilarang itu apa, ya. Kemudian kirot investasi itu apa, ya. Kemudian syaratnya gimana, syarat sah dan tidaknya. Puasa ya seperti itu, puasa itu apa, kemudian syaratnya
gimana, kemudian kesunahannya apa, kemudian yang membatalkan puasa apa, itu secara dasar dia sudah paham, artinya nanti kalau paham setengah apa, sehingga ketika untuk ke jenjang setelahnya perluasan pengembangan itu dan untuk masuk ke dalam pembahasan fikih yang lebih dalam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.